apa sih yang dipersiapkan di UKM sendiri? Masih banyak event di tahun-tahun mendatang. Waktu di Bali juga menjuarai, membawa medali perak, emas, dan juga perunggu. Ciri-ciri dari Vincent Station, welcome with your boy Tama. Bincang Unesa. Kali ini kita masih ngobrol-ngobrol sama UKM, dan kali ini UKM yang berkunjung ada UKM Silat, tepatnya di Pencak Organisasi. Halo Mas Dimas, Mbak Vina, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Perkenalan dulu ke kece people yang ada di rumah satu-satu nih, dari namanya siapa, terus prodi apa gitu, monggo. Oke, mulai dari dulu saya. Wait a minute. Perkenalkan, saya Dimas Altino Kasisya. Saya dari program studi ilmu keolahragaan, jurusan pendidikan kesehatan dan rekreasi, Fakultas Ilmu Olahraga. Angkatan berapa Mas? Saya angkatan 2020. 2020. Ayo Mbak Vina sekarang, monggo. Halo, nama saya Vina. Saya dari jurusan pendidikan kesehatan dan rekreasi, program studi ilmu keolahragaan. Angkatan 2019. Berarti lebih senior Mbak Vina? Iya. Lebih senior. Nah, teman-teman kan sekarang ada di UKM Silat, atau tepatnya di Pencak Organisasi nih. Iya. Pencak Organisasi sendiri base camp-nya di mana sekarang? Base camp-nya di UKM Center di Ketintang. UKM Center Ketintang, yang Iya. gedung baru itu ya? Iya. Nah, kalau latihan nih, teman-teman kan silat itu biasanya di outdoor atau di aula. Latihan biasanya di mana Mas, Mbak? Nah, ini hari Senin dan Kamis itu terbagi kan. Iya. Ada yang senior, ada yang maba. Oke. Untuk yang maba itu seringnya latihan di outdoor di sebelah gedung Pasca Sarjana. Oke. Nah, kalau yang senior-senior ini bisa di lab pencaksilat, Pencaksilat. di Gor Inter, atau di UKM Center sesekali di Ketintang. Oke. Nah, kalau berarti yang teman-teman yang istilahnya baru join ataupun memang baru belajar itu seringnya latihan di Pasca Sarjana itu, apa lapangan itu ya? Nah, kalau yang senior terus sudah cutting-cutting berarti di lab pencaksilat, tepatnya itu di lantai 1 gedung Inter. iya. Iya. Nah, total sendiri dari teman-teman UKM Silat ini berapa? Kalau totalnya sama apa ya? Iya, sama Mbak. Sama apanya tuh lebih 40-an kok sama apa. 40. Karena kebanyakan itu dari VIO-nya yang mewajibkan mata kuliah pencaksilat. Iya. FYI buat teman-teman VIO untuk olahraga pencaksilat itu wajib. Wajib. Semua prodi. Iya, prodi kepelatihan sama pendidikan olahraga. Berarti kepelatihan olahraga sama pendidikan olahraga itu ada mata kuliah wajib pencaksilat, dan teman-teman dianjurkan buat latihan di UKM ini. Ada yang di UKM Pencak Organisasi, UKM yang lainnya kayak Setia Hati, Tapak Suci dan sebagainya. Berarti boleh di UKM Unesa sendiri ataupun di tempat luar ini? Kalau di luar Unesa tuh nggak boleh, harus di UKM. Harus sudah di UKM. Iya. Nah, kan banyak banget ya teman-teman maba VIO ataupun mahasiswa VIO kan nggak semuanya memang mempunyai basic semua olahraga nih. Ada beberapa tertentu lah, tertentu. Nah, kalau di sini, kalau emang nol sama sekali nggak ngerti, boleh nggak join? Boleh banget, karena kan kita kan nggak ada kriteria harus pintar dulu nggak. Jadi meskipun baru ikut, baru nggak tahu sama sekali, itu boleh banget join. Gitu. Karena kita tuh latihannya tuh juga dari nol, nggak mungkin langsung diajari bertarung nggak. Jadi dimulai dari nol kayak tendangan, pukulan dulu gitu. Kan berdua udah bisa dibilang cutting nih. Iya. Menerima matkul juga nggak? Matkul pencaksilat? Iya, menerima. Nah, tapi di prodi saya itu tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Tapi yang dilatih di UKM ini bakal keluar nggak, bisa kayak ujian teori di matkulnya pencaksilat? Keluar, pasti. Iya. Dan biasanya kalian mengajarkan itu emang sesuai apa? Kayak
kan ada kurikulum nih kalau mata kuliah. Sesuai kurikulumnya atau ya apa? Kalau buat jurusan lain saya kurikulum karena ditargetkan harus hafal kayak gini gitu. Jadi diajarnya sesuai kurikulum dari mata kuliah itu. Berarti emang kalau teman-teman yang secara basic dan emang masuk VIO nih, kan ya banyak banget bukan keahliannya lah. Kalau emang mau melaksanakan matkul pencaksilat bisa join nih gitu. Bisa banget. Nah, untuk ini nih, ceritanya sendiri untuk UKM pencaksilat atau pencak organisasi ini dimulai tahun berapa sih? Ingat ya? Itu didirikan tahun 2000 oleh mahasiswa dari Tuban gitu. Dari Tuban, iya. Oke. Namanya tuh Mas Reza. Mas Reza, iya. Masih aktif sampai sekarang? Mas Rezanya udah agak aktif sampai sekarang, cuma masih bantu. Gitu. Sering komunikasi lah ya? Kan mas-masan lah ya? Iya. Tapi untuk kan kita juga tahu beberapa mahasiswa di UNESA khususnya ada memang secara keahlian atau karir atletisnya di silat nih. Kalau emang mau gabung di sini, biasanya yang dipelajari selanjutnya itu apa sih? Kan tadi untuk teman-teman basic, terus dasar-dasarnya lah. Kalau teman-teman kayak udah lebih tinggi itu apa yang dipelajari? Nah, ini untuk yang sudah berpengalaman di mana? Pertarungan mungkin di kabupatennya udah menjadi Pusladkap. Mungkin di Jawa Timur udah ada yang jadi Puslada. Nah, itu pasti tetap akan diseleksi di UNESA ini. Jadi mungkin untuk persiapan pekan olahraga mahasiswa daerah atau mungkin ya mendatang Desember ini ada kejurda dewasa dan lain sebagainya. Masih banyak event di tahun-tahun mendatang. Berarti kurang lebih buat teman-teman yang memang sudah punya karir keatletan bakal diseleksi lagi nih. Kalau emang ingin bergabung berarti untuk mempersiapkan event terdekat nih. Nah, event terakhir dari teman-teman UKM silat ini apa kemarin-kemarin? Kalau event terakhir itu Porprov sudah menjuarai juara 2. Dan waktu di Bali juga menjuarai, membawa medali perak, emas dan juga perunggu. Berarti itu bukan cuma satu orang perwakilannya? Enggak, total itu berapa? Kalau yang di Bali itu mewakili UNESA. Kalau di Porprov itu mewakili kabupaten. Oke, berarti secara untuk yang Porprov sendiri individu nih ya? Individu. Tapi untuk persiapannya memang dibantu oleh UKM silat. Oke, nah untuk yang di Bali ini perwakilannya itu ada berapa orang yang turun kemarin? Kalau nggak salah tuh 15 orang. 15 orang. Itu dari kategori yang sama atau berbeda-beda? Nggak, ada kategori seni yaitu tunggal, kemudian kategori tanding putra dan putri gitu. Itu aja. Berarti untuk 3 kategori ini perwakilan Indonesia ada di seni tunggal sama putra tanding putra dan putri. Oke. Dan kemarin dapat apa nih? Apa aja? Ada yang mendapat medali emas, perak sama perunggu juga. Total ada, kayaknya menang semua. Menang semua, oke. Tepuk tangan dulu dong penonton. Nah, terdekat nih untuk event pencaksilat ada lagi nggak? Kalau pencaksilatnya itu di Kejoda itu. Ke Desember. Berarti untuk Kejoda berarti perwakilan daerah. Kabupaten. Cuma latihannya juga di UNESA. Latihannya di UNESA, dibina di UNESA. Berarti teman-teman yang memang sudah karir keatletan di masing-masing daerah bakal mewakili kabupatennya tersebut ya. Tapi pusat pelatihannya bareng ini. Bareng. Dibagi. Weekend mereka pulang kampung. Bener. Hari Senin sampai Kamis latihan di kampus. Latihan di kampus. Nah itu kalau latihan kayak gitu itu apa sih yang dipersiapkan di UKM sendiri? Apa yang kalian persiapkan, apa yang kalian latih itu kira-kira? Ini sebenarnya banyak ya persiapannya. Dari mulai teknik, fisik. Nah, di fisik sendiri ini kan pasti hampir sama semua ya. Iya, sama lah hampir olahraga. Mulai dari VO2 max-nya itu pengaruh. Nafas kan pasti untuk atlet itu pengaruh banget gitu. Kemudian kalau di teknik ya seperti biasa, teknik-teknik IPSI lah. Jadi hampir sama semuanya. Di semua perguruan pencaksilat Indonesia itu pasti hampir sama. Oke. Berarti kurang lebih untuk teknik diperkuat sama pernafasan. Iya. Ada nggak kayak pernafasan itu apa ya? Kegiatan yang dilakukan biasa tips-tips dari kalian berdua gimana sih? Kayak rajin lari atau push up dan lain-lain nggak sih? Rajin lari itu pasti. Tapi makin hari makin naik intensitasnya. Porsinya makin naik. Jadi pagi mungkin sekian, sorenya sekian. Gitu. Oke, berarti untuk intensitas hari ke hari lebih naik nih. Iya. Nah, untuk persiapan sendiri kan kalau kita lihat olahraga lainnya kayak seperti bola dan lain-lain, kayak staff dan peralatannya tuh banyak tuh kayak sepatu, bola dan lain-lain. Kalau pencaksilat kalau di pertandingan resmi apa yang harus dipersiapkan kira-kira? Kayak peralatan dan lain-lain.
Body protector. Body protector. Terus kalau seni itu pakai golok, toya gitu. Kemudian pelindung tulang gitu. Berarti untuk safety-nya memang kan aku kalau lihat di kayak video-video gitu kan kayak ya cuma pakai kayak Mbak ini pakai gitu loh. Maksudnya nggak polos gitu. Kalau apa tanding itu emang harus pakai body protector iya, gitu. Gini, itu mungkin yang Mas lihat di sosial media itu lebih ke latihan pertarungan bebas. Oke, jadi bebas. Latihan di perguruannya masing-masing. Kalau yang menggunakan apa macam-macam peralatan yang safety itu adalah pertandingan resmi. Kemungkinan dari pemerintah, swasta dan lain sebagainya itu udah pasti pakai body protector. Berarti kalau emang secara tanding ataupun liga yang beneran, liga sesungguhnya itu memang harus pakai safety itu ya? Wajib. Dan kalau emang yang kayak Mbak pakai ini itu cuma kayak pertandingan bebas saja ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau join nih, kan teman-teman maba lagi baru maba banget kan, semester 1 nih, teman-teman. Kalau mau join dan memang tidak paham banget sama silat dan mau join ke UKM silat bisa nggak lewat mana gitu Mbak? Silakan. Melalui Instagram, yaitu Instagramnya Pencak Organisasi _UNESA, dan di situ sudah ada link di bio-nya, sudah ada link Google Form. Kalau udah mau daftar di sana tinggal klik link itu, atau bisa follow agar bisa mengetahui info lebih lanjut. Iya, info lebih lanjut. Berarti tinggal aja ke tadi apa nama Instagramnya Pencak Organisasi _UNESA. Pencak Organisasi _UNESA. Jadi tinggal klik link di bio, daftar di form. Langsung nanti ada CP-nya nggak kira-kira? Ada CP-nya? Bisa DM juga ya? Iya bisa. Nah, kalau kita memang apa? Mau tanya. Iya. Ada yang mau nanya. Gitu jarang-jarang nggak sih badannya? Tuh kan biasanya kita kalau habis tanding, ya olahraga pada umumnya juga kan jarum-jarum. Tapi kan ini kan dipukul-pukul. Itu jarum-jarum nggak? Kalian berdua? Secara apa? Secara pribadi ini. Gini, karena untuk pertama kali latihan itu nggak mungkin langsung kaget lah. Iya, nggak mungkin langsung tinggi intensitasnya. Pasti dari nol gitu. Jadi bertahap. Tapi terus naik gitu. Jadi nggak kerasa udah sampai atas gitu. Nggak kerasa sudah sampai di titik level yang berbeda lah. Tapi pertama kali latihan kalian, entah itu dari SMA atau SMP kalian nih, jarum nggak sih karena pemanasannya itu yang harus lebih diperkuat. Karena yang penting pemanasan. Iya, pemanasannya. Kemudian juga intensitasnya itu juga rendah kalau pertama kali. Pasti kan untuk pemula ya. Iya, pemula. Nah, pasti kayak ada dibilang sparring atau apa? Tarung. Sparring pertama kalian gimana? Dekat atau apa? Hasilnya seperti apa? Berantakan. Kapan itu? Umur berapa inget gak? SMP. Kelas 1. Ya apa Mas? Bisa diceritain nggak? Ya pengalamannya lucu sih. Kan masih belum tahu yang mana sasaran pukul, yang mana sasaran tendang. Ada beberapa peraturannya. Ya bahaya lah. Gitu. Jadi kan ngawur ngincernya mungkin mulut. Yang penting pukul gitu ya. Yang penting pukul. Terus akhirnya? Ya akhirnya ini apa? Kena gigi gitu. What? Ini? Dia bukan gigit kan? Jadi luka, enggak, tapi patah giginya dia patah, kamu nancep luka. Ini. Luka. Itu enggak sengaja sebenarnya. Itu enggak sengaja. Emang kalau di peraturan resmi nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Leher ke atas nggak boleh diserang. Leher nggak boleh. Terus ada lagi nggak bagian tubuh yang nggak boleh diserang? Bebas. Ya? Yang ke bawah bebas, cuma body protector ke bawah itu nggak dapat poin. Ya. Berarti yang dapat poin cuma di body protector atau jatuhan gitu. Berarti leher ke atas nggak boleh diserang. Ya. Nah Mbak sendiri gimana untuk liga pertama? Kalau liga pertama saya tuh SMP kelas 1. SMP kelas 1, Dan itu juga sudah menang langsung. Karena saya nggak tahu juga kan lawannya juga sama-sama nggak tahu. Masih awal. Masih seumuran lah ya, masih se-level. Jadi ya pastinya sakit juga karena juga masih anak kecil dulu nggak tahu. Iya, nggak tahu apa-apa. Iya. Tapi ya alhamdulillah bahkan hasil sih. Pertama kali liga itu juara 2. Pertama liga juara 2 langsung. Di kabupaten. Kabupaten sendiri mana? Lumajang. Kalau Mas gimana? Sama Lumajang. Daerah. Karena Pencak Organisasi itu juga didirikan di Lumajang kebetulan. Kebetulan di Lumajang. Berarti untuk teman-teman ya dibilang mas-mas atau yang dulu-dulu ini berarti dirinya di Lumajang gitu. Berarti teman-teman ini meneruskan nih mas-masnya. Betul sekali. Karena kebetulan pahlawan revolusioner. Apa? Bapak Imam Sujai. Bapak Imam Sujai berasal dari Lumajang juga. Nah, lahir di Pasuruan gitu. Berarti dari Pasuruan ke Lumajang. Panjang lah ceritanya. Panjang cerita. Gak usah dibuka di sini. Pada intinya teman-teman kalau memang mau join ke UKM,
silat khususnya di pencak organisasi _UNESA. Itu bisa ada link di bio. Nah, khusus dan wajib, gak wajib juga sih. Kalau teman-teman memang mau belajar dari nol, khususnya buat teman-teman Vio Maba nih ya. Semester berapa sih kira-kira dapat matkul pencak silat? Dari semester maba juga dapat. Udah ada. Berarti bisa langsung join aja ya buat belajar lebih lanjut nih ya. Jadi nanti pas UTS ataupun UAS, ujian praktek dan lain-lain sudah ngerti nih ya. Dan tadi sudah dijelasin juga kurikulumnya yang diajarin itu sama kurikulum mata kuliah. Oke. Terakhir nih Mbak, Mas, silakan closing statement buat kece people yang di rumah kalau mau join ke UKM ataupun mau menyemangati teman-teman yang lagi sekarang mendapatkan matkul pencak silat, silakan. Ya, buat teman-teman maba yang ingin mengikuti matkul pencak silat, dipersilakan karena tidak ada kriteria apapun. Kalian boleh meskipun bukan dari asli Vio, gak apa-apa, silakan kalian bisa join di UKM Pencak Organisasi karena di sini kami membuka lapang dada buat kalian yang ingin mengikuti pencak organisasi. Oke, Mas, monggo. Mungkin dari saya untuk para maba semangat ya. Semangat. Karena mungkin nggak semuanya dari cabur pencak silat, jadi tenang aja. Baru masuk nanti nggak langsung keras kok. Pasti dilebut-lebuti dulu. Oke, terima kasih buat Mas Dimas dan Mbak Vina. Terima kasih buat main-main ke Kece Media dan buat jargonnya apa Mas? Gini, saya dulu ngomong ya. Ya, oke. Pencak organisasi, lalu yang lain ikut jawab. Jaya luar biasa. Jaya luar biasa. Jadi kru juga ikut ya. Kita latihan sekali. Coba ya Mas, silakan. Pencak organisasi. Jaya luar biasa. Ayo, satu lagi ya, yang rame ya. Satu. Mas Tambang ini nggak ada suaranya. Ayo, silakan Mas. Pencak organisasi. Jaya luar biasa. Oke. Terima kasih buat teman-teman dari UKM Vila, tepatnya di pencak organisasi. Semoga lancar. Semoga event terdekat mendapatkan medali, membawa piala dan medali ke UNESA. Maupun daerah ya masing-masing. Oke. Terima kasih buat kece people yang ada di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya dari pencak organisasi _UNESA. Aku Tama, sampai jumpa. Kece Radio, your easy listening station. Bye-bye.